Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu politik dan etika pendidikan, Bapak Dr. Haji Muhammad Muhyiddin Zuhri, beserta teman-temanku yang saya cintai. Langsung saja, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Fiantika Rizky Nurhayati dan rekan saya Hana Lutfi Laili beserta Alfiatul Wahdah. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul mengidentifikasi sekolah unggulan dan sekolah mahal. Bab yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah suatu usaha yang disadari, bukan suatu perbuatan yang serampangan begitu saja, supaya dirinya menjadi manusia dewasa yang dapat bertanggung jawab dan mandiri. Pengertian pendidikan sendiri menurut ahli pedagogi dari Belanda mengemukakan bahwa suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kedewasaan. Menurut GBHN pada tahun 1973 mengemukakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik baik di dalam dan di luar sekolah dan dapat berlangsung seumur hidup. Nah, dalam subbab yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian sekolah mahal. Jika kita lihat di Indonesia ini sudah banyak terbangun sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas yang baik serta memadai untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Namun banyak juga sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas yang dikatakan kurang baik serta memadai untuk digunakan dalam proses pembelajaran, seperti contohnya papan yang rusak, kemudian bangku dan kursi yang rusak, suasana kelas yang kurang nyaman, atap yang bocor, dinding yang retak, dan dari sini tuh memunculkan keinginan masyarakat sekitar untuk membangun sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang sangat baik, memadai, serta layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pembangunan sekolah ini tentunya juga memerlukan biaya yang sangat tinggi. Nah, dari sini sekolah-sekolah tersebut mempunyai kebijakan sendiri untuk memecahkan masalah tentang biaya operasional tersebut. Salah satunya yaitu orang tua siswa atau siswa yang dapat menutupi dan mengganti biaya operasional pembangunan tersebut. Mahalnya biaya operasional tersebut menjadikan tidak semua masyarakat Indonesia dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah mahal tersebut. Kebanyakan di Indonesia ini masyarakat yang bisa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah mahal adalah masyarakat yang mempunyai perekonomian menengah ke atas, sehingga dapat dikatakan pula bahwa sekolah mahal ini adalah sebagai sekolah eksklusif. Karena apa? Karena di sekolah mahal ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang sangat terbaik, memadai serta layak digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti contohnya memilih guru-guru yang profesional, kemudian menjadikan suasana kelas yang nyaman, kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat mengembangkan bakat dan minat siswa dalam sekolah tersebut. Nah, untuk contoh dari sekolah mahal ini, jika kita lihat di daerah Surabaya, maka seperti contoh sekolah Surabaya Intercultural School. Nah, di sini memang biaya operasional dari sekolah tersebut itu sangat tinggi. Namun juga sekolah tersebut menyediakan fasilitas-fasilitas yang terbaik, seperti ada kolam renang, kemudian ada asrama, fasilitas olahraga, fasilitas gym, fasilitas laboratorium, fasilitas rekreasi, dan fasilitas belajar yang sangat baik. Kemudian ada juga sekolah Ciputra.
Nah, Sekolah Ciputra ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti running track, kemudian lapangan sepak bola yang sangat mewah, kemudian kelas yang mewah, serta ada program khusus seperti kelas khusus untuk setiap agama, setiap pembelajaran agama seperti agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Dan di sekolah-sekolah mahal ini juga kebanyakan menggunakan kurikulum yang diambil dari internasional, seperti kurikulum internasional Baccalaureate dan kurikulum American serta British, seperti itu. Selanjutnya, yaitu kita membahas tentang pengertian sekolah unggulan. Pengertian sekolah unggulan pada dasarnya tidak terlepas dari upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Salah satu tujuannya adalah menjaring sekaligus mengembangkan kader bangsa yang baik, dalam artian yaitu memiliki kelebihan dari berbagai aspek dibandingkan dengan kader-kader bangsa pada umumnya, sehingga ia mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan zaman. Untuk mengetahui akan definisi dari sekolah unggulan, sebaiknya kita mengetahui bagaimana sih tipe-tipe sekolah unggulan itu. Yaitu yang pertama, tipe pertama yaitu di mana sekolah menerima dan menyeleksi secara ketat yang masuk dengan kriteria prestasi akademik yang tinggi. Meskipun proses belajar dan mengajar tidak terlalu luar biasa, bahkan cenderung ortodok, namun dipastikan karena input yang unggul maka output yang dihasilkan juga unggul. Tipe yang kedua yaitu sekolah yang menawarkan fasilitas yang serba mewah atau ditebus dengan SPP yang sangat tinggi. Otomatis prestasi akademik yang tinggi bukan menjadi acuan input untuk diterima di sekolah ini. Namun sekolah ini biasanya mengandalkan beberapa jurus pola pelajar dengan membawa pendekatan teori tersebut atau teori-teori tertentu sebagai daya tariknya, sehingga output yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang dijanjikan. Tipe yang ketiga yaitu sekolah yang menekankan pada iklim belajar yang positif di lingkungan sekolah, menerima dan mampu memproyeksi siswa yang masuk sekolah tersebut dengan prestasi rendah menjadi lulusan yang bermutu tinggi. Jadi dengan kata lain, sekolah unggulan adalah sekolah yang mampu membawa setiap siswa mencapai kemampuannya secara terukur dan mampu ditunjukkan prestasinya sekaligus potensi psikis, etika, moral, religius, emosi, spirit, kreativitasnya, serta inteligensinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.